Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Oh, banyak juga ya. Itu kenapa mereka? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu hasil observasi? Oke, nanti akan kita bahas pada siang hari ini. Selanjutnya, nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana peserta didik mampu memahami teks laporan hasil observasi beserta tahapan penulisannya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dalam teks laporan hasil observasi. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian dan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Nah, tujuannya untuk memperoleh informasi tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu dan untuk menyajikan berbagai hasil pengamatan kepada pembaca dengan penjelasan yang mendalam, sistematis, cermat, dan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentunya teks laporan hasil observasi ini ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan di lapangan. Yang kelima, tidak mengandung prasangka yang menyimpang. Yang keenam, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Maksudnya, si penulis ini menyampaikan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan tanpa ada opini dari penulis tersendiri. Yang ketujuh, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri keadaannya secara umum. Yang kedelapan, disajikan secara menarik, baik tata, bahasa, dan isi yang berbobot serta susunannya juga logis. Yang terakhir, menggambarkan sesuatu sesuai fakta tanpa adanya pendapat dari penulis sendiri. Nah, yang selanjutnya mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum, yang ketiga ada deskripsi bagian, dan yang keempat ada deskripsi manfaat. Nah, tentunya pada struktur yang pertama, judul terletak di bagian awal sebelum paragraf awal. Yang kedua, pernyataan umum, memuat garis besar dari fenomena benda yang dibicarakan. Selanjutnya, deskripsi bagian, di mana memuat berbagai gambaran
tentang benda atau fenomena yang sering terjadi di lingkungan observasi. Yang keempat, deskripsi manfaat tentang berbagai segi manfaat sekaligus memberikan sifat khusus pada objek yang dilaporkan, dan biasanya pada bagian deskripsi manfaat ini kita bisa menyimpulkan keseluruhan dari hasil observasinya. Baik, yang terakhir yaitu mengenai tahap-tahap menulis laporan hasil observasi. Yang pertama, kita tentunya harus menentukan tema ataupun tujuan dari observasi tersebut. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap objek observasi. Yang ketiga, menyusun data informasi dan membatasi aspek yang akan dituangkan. Yang keempat, membuat deskripsi pada setiap unsurnya. Yang kelima, menambahkan gambar serta data pendukung untuk membuat hasil observasi tersebut lebih lengkap. Dan yang keenam, membuat kesimpulan secara garis besar. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil observasi dan mengembangkan sesuai kaidah kebahasaan hasil observasi. Yang terakhir yaitu kita membenahi atau menyunting kembali tes laporan hasil observasi tersebut. Nah, kira-kira untuk materi hari ini seperti itu teman-teman. Apakah ada yang masih bingung? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan tugas di mana nanti kalian membentuk 6 kelompok yang isinya 6 sampai 7 kelompok ya, teman-teman. Baik, untuk waktunya saya beri waktu 2 menit ya teman-teman. Sudah? Coba. Bentar. Satu-satu. Oke, tenang ya teman-teman. Oke, biar adil ibu hitung 1 sampai 3. Yang tercepat ibu tunjuk. Sebentar. Sebentar. Turun dulu tangannya. 1, 2. Turun. Belum. 1, 2, 3. Aduh, mana ya? Oke, sini. Ya, silakan. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk judul itu ada perpustakaan sekolah. Nah, untuk pernyataan umumnya ada yang baris ke-1.
Yang terus ada deskripsi bagian itu baris kedua. Kalau yang deskripsi manfaat itu yang terakhir bagian keempat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya Terima teman-teman. kasih. Oke. Sepertinya teman-teman sudah paham semua ya mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan terkait materi pada siang hari ini, di mana tes hasil laporan observasi merupakan tulisan ilmiah yang menyajikan informasi mengenai objek secara objektif, sistematis dan faktual berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Nah, tes yang disusun dengan struktur yang baku mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, pada tes laporan hasil observasi ini, proses pembuatannya menuntut ketelitian dalam pengumpulan data yang sesuai dengan observasi pada lapangan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ke depannya. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oh ya, untuk Mbak Revi ini ada sedikit